Ini adalah perbedaan dari kelas sabda dan kelas-kelas lainnya secara umum ya. Jadi kalau di umum biasanya kita diberikan sebuah metode, entah itu dalam bentuk ritual, meditasi, dzikir, ataupun olah napas atau olah energi, atau disebut dengan nafas segitiga atau nafas apa, visualisasi. Visualisasi itu membayangkan ya, afirmasi itu mengulang-ulang kata. Kemudian eh, visualisasi, afirmasi, kemudian yang lain-lainnya banyak sekali ya. Tapi di sini di kelas kami ya, kelas sabda itu tidak ada seperti itu. Jadi kita tidak mengajarkan untuk mewajibkan peserta untuk melakukan hal-hal semacam itu. Kenapa? Karena untuk melakukan kondisi atau untuk mencapai kondisi hening itu sebetulnya bisa tanpa melakukan itu. Jadi misalkan ada orang yang suka meditasi, duduk diam, kemudian tarik napas, kemudian dengan tujuan untuk mengheningkan, itu sebetulnya adalah tidak salah. Namun ada cara yang lain sebetulnya, atau ada cara khusus yang tidak harus seperti itu. Jadi bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, dan tidak memerlukan metode khusus. Bahkan hampir tidak ada metode yang diajarkan ya, karena memang tidak perlu metode, tidak perlu melakukan apa-apa. Kenapa? Karena sebetulnya yang kami lakukan adalah memahamkan saja. Jadi kenapa metode itu ada? Karena tidak paham sebetulnya. Orang yang nggak paham maka dibutuhkanlah metode seperti itu. Jadi ibarat kata seperti ini. Misalkan Anda itu ikan gitu kan. Atau Anda ikan itu kan ada sisiknya ya kan. Ada sisiknya. Terus ikan itu kan karena dia tidak paham. Nah, dia diberitahu oleh temannya bahwa ikan itu ada sisiknya gitu. Kemudian dia mencari sisik itu yang mana, ya kan? Karena dia bingung ya, dia kemudian butuh metode, butuh tata cara, butuh melakukan sesuatu untuk mengenal ya. Padahal sisik itu ya sejak awal sudah ada pada dirinya. Jadi ketika orang tidak paham, maka dia butuh melakukan sesuatu untuk mencapai hal tersebut. Ya misalkan untuk penciptaan, ya kan, untuk melakukan keinginan ya, mewujudkan keinginan itu orang harus melakukan usaha. Ya, entah usaha dengan fisik atau non fisik ya. Padahal sebetulnya itu tidak wajib atau ada jalan-jalan yang tidak harus seperti itu ya. Jadi usaha itu diperlukan karena kita nggak paham sebetulnya. Jadi karena nggak paham maka dibutuhkanlah usaha. Nah kalau paham ya nggak perlu usaha kan seperti itu sebetulnya ya. Jadi nggak perlu usaha, nggak perlu melakukan sesuatu yang berat ya. Mungkin melakukan tapi ringan. Ya melakukan sesuatu tapi sangat-sangat ringan bahkan sangat-sangat simpel. Mulai karena itu di kelas sabda itu baik orang yang biasa atau orang yang awam dan orang-orang yang sudah mengenal atau pernah belajar ilmu manifestasi atau meditasi dan sebagainya itu sama, mereka akan tetap cepat paham dan cepat untuk praktek seperti itu dan cepat untuk berhasil karena metode ini dirancang untuk umum ya, jadi tidak hanya yang sudah pengalaman saja tapi yang umum, yang awam pun bisa mengaksesnya seperti itu.